lagi saya akan menjelaskan salah satu topik dalam penelitian yang sangat penting untuk kita bahas atau untuk kita diskusikan. Salah satu topik tersebut yaitu tentang etika penelitian. Jadi dalam penelitian kita tidak bisa hanya saja melihat ketepatan atau akurasi penelitian dari beberapa aspek, misalnya bisa dilihat dari desain penelitian, kemudian instrumen yang digunakan, kemudian analisis datanya, dan aspek-aspek lainnya dalam penelitian. Tetapi salah satu hal penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghormati hak-hak responden. Kemudian tidak boleh ada pelanggaran yang bisa membahayakan responden maupun membahayakan peneliti itu sendiri, ya, sehingga tidak ada kerugian di responden terutama, ya. Kemudian bagaimana penelitian itu memberikan manfaat yang jelas bagi kebaikan umat manusia. Nah, oleh karena itu, untuk menjamin etika penelitian itu berjalan dengan baik, tidak ada yang dilanggar, kemudian penuh dengan prinsip kehati-hatian, maka perlu ditetapkan atau dipastikan bahwa penelitian tersebut tidak melanggar etik, ya, sehingga etika penelitian menjadi penting untuk dipatuhi, untuk diurus atau diajukan yang kita kenal dengan protokol etik. Nah, protokol etik ini yang nantinya harus diajukan ke Komisi Etik Penelitian sampai peneliti atau siapapun yang melakukan penelitian mendapatkan ethical clearance atau kelaikan penelitian atau etik, ya, karena ini menjadi hal penting atau hal utama dalam penelitian, ya, sehingga apabila penelitian ini dijalankan, maka prinsip-prinsip etik itu sudah terpenuhi dengan baik. Pertanyaannya adalah mengapa etik itu penting, ya? Jadi etik ini sangat penting dalam penelitian. Jadi semua penelitian yang dilakukan semestinya memenuhi unsur-unsur etik, ya, terutama penelitian pada manusia atau melibatkan responden yang subjeknya adalah manusia. Dulu ada yang dikenal dengan the doctor's trial. Jadi dokter-dokter pada rezim Nazi Jerman itu melakukan penelitian, dan para dokter ini mengingat penelitian yang dilakukan itu tidak berdasarkan etik, tidak sesuai dengan etika penelitian, banyak yang dilanggar ketentuan-ketentuan dalam penelitian pada manusia, maka pada saat itu penelitian itu dipaksakan dilakukan tanpa melihat atau mempertimbangkan kemanusiaan, ya, khususnya para tawanan perang pada saat itu. Jadi mereka dilakukan penelitian, kemudian unsur etiknya tidak dipenuhi, sehingga terjadilah hal-hal yang membahayakan kelangsungan hidup manusia saat itu. Nah, oleh karena itu maka muncullah yang dikenal dengan Kode Nuremberg, ya, yang menjadi instrumen internasional pertama tentang etik penelitian, ya, karena kita tidak menginginkan adanya pelanggaran-pelanggaran etik, terutama penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental, ya, di mana banyak penelitian yang dilanggar etiknya sehingga pada akhirnya membahayakan subjek penelitian. Ada 3 pokok yang tercantum dalam Kode Nuremberg, ya. Yang pertama itu adalah melindungi integritas subjek penelitian, kemudian menetapkan persyaratan etik penelitian kesehatan, kemudian diperlukannya persetujuan sukarela. Nah, dalam etika penelitian itu kita juga mengenal ada istilah perlindungan pada manusia, ya. Jadi untuk melindungi manusia, terutama subjek penelitian, maka banyak ketentuan yang harus dipenuhi, ya, termasuk organisasi dunia, ya, seperti PBB dan sebagainya menetapkan ketentuan-ketentuan, ya, sehingga
etika penelitian itu bisa dipenuhi. Jadi penelitian-penelitian yang melibatkan manusia betul-betul memenuhi unsur etik ya. Misalnya Universal Declaration of Human Rights ya tahun 1948 ini betul-betul menekankan adanya hak asasi manusia ya. Karena ada hak asasi manusia maka hak-hak mereka itu harus kita penuhi dalam penelitian ya. Jadi tidak boleh ada yang dilanggar. Kemudian Majelis Umum PBB tahun 1966 juga mengeluarkan The International Covenant on Civil and Political Rights ya. Nah ini juga penting ya sehingga semuanya itu tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi manusia ya, melindungi manusia yang akan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian. Kemudian perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan setiap manusia, siapapun yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kemudian ada yang dikenal dengan World Medical Assembly tahun 1964 dan ini menjadi Declaration of Helsinki. Jadi ini salah satu deklarasi yang diacu di seluruh dunia, terutama penelitian-penelitian yang melibatkan subjeknya manusia. Jadi ada 8 kali revisi dan terakhir tahun 2008 di Seoul. Kemudian Tuskegee Civilis Study, jadi penelitian-penelitian dulu ada penelitian-penelitian yang topiknya adalah atau penelitiannya tentang sipilis ya. Nah dalam penelitian itu prinsip etik itu betul-betul tidak dipatuhi atau dilanggar etik penelitiannya ya. Misalnya subjek penelitian yang mengalami sipilis misalnya itu tidak diberikan obat semestinya dan dibiarkan begitu saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perjalanan penyakit dari sipilis tersebut, lalu apa yang terjadi pada manusia tersebut jika dibiarkan secara alamiah seperti itu ya. Dan ini sangat melanggar prinsip etik penelitian dan akhirnya penelitian studi sipilis ini terbongkar tahun 1972. Dan selanjutnya adalah prinsip etika penelitian. Jadi dalam penelitian itu prinsip ini harus dipegang teguh ya. Karena apabila ini tidak dipegang teguh maka itu akan membahayakan responden atau subjek penelitian. Beberapa prinsip etik itu diantaranya menghormati otonomi partisipan atau responden. Jadi harus betul-betul otonom. Jadi dia bisa memutuskan kapan saja dia mau berhenti ikut berpartisipasi dan itu harus dihargai. Inilah yang dikenal dengan otonomi partisipan. Kemudian mencegah atau meminimalisir hal-hal yang berbahaya. Kemudian menghormati keluarga dan kerabat partisipan. Kemudian ada yang dikenal dengan benefits and burdens ya. Jadi ini harus equitably distributed. Jadi ada manfaat yang didapat, ada beban juga dalam penelitian dan ini harus terdistribusi secara adil ya. Tidak boleh yang satu dapat manfaat, yang satu tidak ya. Jadi harus betul-betul manfaat yang didapatkan dalam penelitian tersebut terdistribusi secara adil ya. Kemudian proteksi privacy. Jadi privacy responden ini harus dijaga dengan baik ya dan kita lindungi responden ya. Dan kita harus betul-betul jaga kerahasiaan mereka ya karena ini menyangkut privacy. Kemudian integritas proses penelitian. Jadi seorang peneliti harus betul-betul memikirkan dan melaksanakan bahwa proses penelitian ini harus dijalankan dengan benar ya, sesuai dengan prinsip-prinsip etik, sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian. Kemudian membuat laporan apabila ditemukan ada permasalahan di lapangan atau di tempat penelitian. Ini yang dikenal dengan misconduct in research. Kemudian prinsip etika yang harus dipenuhi juga sebenarnya ada beberapa poin penting ya. Jadi tidak hanya memikirkan kemanfaatan tetapi hal-hal lainnya harus diperhatikan ya. Misalnya yang pertama ada yang dikenal dengan principle of beneficence. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti sehingga freedom from harm ya. Jadi dia terbebas dari hal-hal yang membahayakan.
kemudian eksploitasi, kemudian manfaat dari penelitian tersebut, kemudian risiko dan manfaat. Jadi rasio risiko dengan manfaat, jangan sampai risikonya terlalu besar sementara manfaatnya tidak berimbang ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Kita tidak boleh mengeksploitasi subjek penelitian ya, padahal manfaatnya sangat kecil dan risikonya besar ya. Kemudian yang kedua adalah the principle of respect for human dignity ya. Jadi the right to self-determination, jadi dia punya hak untuk menentukan sendiri apakah dia akan terlibat atau tidak, kapan dia akan berhenti terlibat dalam penelitian dan seterusnya ya. Kemudian the right to full disclosure, jadi ini juga penting, terutama yang terkait dengan pengungkapan apabila terjadi permasalahan dan sebagainya. Jadi perlu dilakukan pengungkapan, ada apa, kenapa masalah tersebut terjadi dan sebagainya, apa penyebabnya, lalu apa dampaknya, itu harus betul-betul ditelusuri dengan teliti ya. Kemudian the principle of justice, jadi prinsip keadilan ya. Jadi the right to fair treatment, jadi tindakan yang diberikan atau treatment yang diberikan itu harus betul-betul fair ya. Tidak boleh si A dapat perlakuan yang bagus sementara yang lain tidak. Kemudian hak untuk dihormati privasinya ya. Kemudian yang keempat itu ada yang dikenal dengan informed consent ya. Jadi responden atau partisipan betul-betul harus mendapatkan keterangan yang jelas, informasi yang jelas tentang penelitiannya, tentang apa, tujuan penelitiannya apa, berapa lama penelitian dilakukan, hal bahaya apa yang bisa terjadi, lalu bagaimana menanganinya, seberapa lama terlibat dan seterusnya. Itu harus masuk dalam informed consent ya. Dan apabila responden setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut, maka responden bisa menandatangani persetujuan tersebut ya. Dan mereka bisa menyatakan menolak apabila dalam informed consent tersebut ditemukan hal yang tidak benar, atau setelah dibaca informasi dalam informed consent tersebut ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan etik penelitian misalnya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Dan yang terakhir ada vulnerable subject ya. Jadi vulnerable subject ini penting untuk diperhatikan. Jadi orang-orang yang rentan dalam penelitian tersebut ya. Misalnya orang-orang yang dengan gangguan mental ya, mentally ill, kemudian pregnant woman, anak-anak, bayi dan seterusnya, termasuk lansia. Ini adalah kelompok-kelompok orang di masyarakat yang rentan ya. Ketika dilakukan penelitian mungkin ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan, karena kelompok ini kelompok yang berisiko misalnya terkena masalah kesehatan dan sebagainya. Kemudian ada yang dikenal dengan The Belmont Report ya, tahun 76, Departemen Kesehatan Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat melahirkan The Belmont Report ya. Dan akhirnya dari sini direkomendasikan 3 prinsip etik umum penelitian kesehatan, di mana manusia dijadikan sebagai subjek penelitian ya. Jadi dalam report tersebut, Belmont Report tersebut, yang pertama yang harus dipenuhi adalah respect for persons, jadi menghormati orang ya. Jadi menghormati orang di situ kita harus menghormati keputusan mereka, kapan mereka mau berhenti misalnya dalam penelitian tersebut, itu sepenuhnya menjadi hak responden atau partisipan atau subjek penelitian ya. Kemudian protection ya, jadi melindungi orang-orang yang ketergantungan, orang-orang yang rentan atau vulnerable ya. Kemudian beneficence and non maleficence, jadi manfaat yang didapatkan itu harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Kemudian scientific harus diperhatikan ya, ilmiahnya, sisi ilmiahnya. Kemudian do no harm ya, jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya atau yang mengakibatkan bahaya terhadap subjek penelitian, atau kita kenal dengan non maleficent. Kemudian yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, yaitu prinsip justice ya, keadilan. Jadi harus adil terhadap semua responden atau subjek penelitian. Nah, tetapi secara umum sebetulnya ada 3 poin penting yang menjadi prinsip etik ya, yang misalnya pertama tentang confidentiality,
Kemudian confidentiality artinya kita harus menjaga kerahasiaan dari responden, data mereka dan seterusnya. Kemudian anonymity, jadi tidak boleh mencantumkan nama responden atau subjek penelitian. Kemudian yang ketiga adalah informed consent, ya. Jadi informasi tentang penelitian, apa, di mana dilakukan, berapa lama dilakukan, apa tujuannya, kemudian manfaat yang didapat apa, dan seterusnya. Itu tercantum dalam informed consent, dan responden wajib membaca itu, dan apabila mereka sudah paham dan mau ikut terlibat dalam penelitian tersebut, kita minta untuk menandatangani informed consent tersebut. Tetapi apabila bagi mereka, setelah mereka membaca informed consent dan mereka berpikir ini tidak penting atau ini bisa berbahaya dan seterusnya, maka calon responden berhak untuk menolak untuk menandatangani informed consent. Nah, lalu bagaimana mahasiswa mengajukan protokol penelitian? Ya? Jadi khusus untuk mahasiswa, ketika adik-adik akan melakukan penelitian atau mahasiswa akan melakukan penelitian, ketika proposal sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah mengajukan protokol penelitian, ya, mengajukan protokol etik, ya, ke lembaga etik. Lembaga etik apakah itu di kampus sendiri jika ada, atau keluar kampus ke lembaga etik di institusi tertentu, misalnya di kampus lain dan seterusnya. Ya. Nah, jadi proposal penelitian mahasiswa harus dibimbing dan disetujui oleh pembimbing, ditandatangani dan seterusnya. Kemudian selanjutnya setelah itu lengkap, kemudian mahasiswa yang bersangkutan silahkan berdiskusi dengan pembimbing untuk memilih lembaga atau komisi etik yang akan diajukan protokol. Ya. Kemudian melengkapi dokumen yang diperlukan. Dokumen apa yang diperlukan untuk mengajukan protokol, misalnya surat pengajuan dan rekomendasi, kemudian surat pernyataan, kemudian informed consent, kemudian protokol penelitiannya, ya, kemudian kuesioner dan lain-lain, itu harus dilengkapi. Ya. Setelah lengkap semua persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya ajukan protokol penelitian ke komisi etik penelitian. Kemudian proses pengajuan protokol penelitian bagi mahasiswa itu, khususnya mahasiswa, ya. Pertama, seluruh dokumen itu diserahkan ke komisi etik penelitian, baik itu secara online maupun secara langsung, tergantung dari lembaga etiknya. Kemudian seluruh dokumen akan direview oleh reviewers di bawah monitoring komisi etik penelitian yang bersangkutan. Reviewers itu umumnya 2 orang, ya, jadi satu protokol itu direview oleh 2 orang. Mahasiswa atau peneliti akan dihubungi jika dokumen kurang dan harus dilengkapi, ya. Atau jika sudah ada hasil review, mahasiswa juga akan dikontak atau diajukan ke sidang komisi etik atau full board meeting untuk melakukan klarifikasi. Nah, full board meeting ini biasanya dilakukan apabila penelitian tersebut misalnya experimental study atau hal-hal sensitif dalam penelitian yang perlu klarifikasi dari peneliti, ya, yang perlu diklarifikasi oleh peneliti, sehingga diperlukanlah full board meeting. Jadi pengaju atau mahasiswa yang mengajukan protokol itu diundang oleh full board meeting, kemudian diminta untuk mempresentasikan atau menyampaikan detail penelitiannya seperti apa, ya, sehingga di situ bisa dilakukan klarifikasi, ya, sehingga semuanya menjadi jelas. Kemudian setelah full board meeting mungkin akan ada revisi, kemudian ajukan dokumen revisi. Nah, selanjutnya menunggu hasil review, dan jika semua terpenuhi, maka komisi etik akan mengeluarkan yang dikenal dengan ethical clearance atau keterangan kelaikan etik. Ya. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang etika penelitian, bagaimana prinsip etika penelitian itu dijunjung tinggi oleh peneliti. Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti, menghormati responden atau partisipan, melindungi hak-hak mereka, kemudian berlaku adil, memberikan manfaat dan seterusnya. Ini harus betul-betul dijaga oleh seorang peneliti. Selanjutnya untuk menjaga hal tersebut, maka peneliti harus mengikuti proses etik, ya, atau mengajukan etik atau mengajukan protokol penelitiannya ke lembaga etik.
sehingga penelitian yang akan dilakukan itu betul-betul sudah diuji atau sudah direview oleh reviewers dalam lembaga etik tersebut. Apakah penelitian yang akan dilakukan itu akan menimbulkan bahaya atau tidak? Apakah penelitian tersebut akan memberikan manfaat yang besar kepada khususnya manusia? Dan harus betul-betul dipastikan tidak ada hal berbahaya atau hal yang sangat sensitif yang bisa merugikan subjek penelitian sampai protokol tersebut diajukan dan akhirnya didapatkan ethical clearance. Nah, setelah ethical clearance didapatkan, barulah penelitian tersebut boleh dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan etik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.